Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,3%, close di 7.175. Meskipun hari ini di market reguler ada net sell ya, 71,4 miliar, tapi ternyata ada saham yang diakumulasi besar-besaran. Tapi di market tunai dan negosiasi itu terjadi net buy sebesar 1,4 triliun. Jadi untuk all market hari ini masih net buy 1,3 triliun guys ya. Nanti kita akan cari tahu kira-kira saham apa sih yang diakumulasi secara besar-besaran terutama oleh investor asing ya. So, kita lihat untuk kurs rupiah hari ini, ternyata ada pelemahan 0,4% di level Rp16.320 per 1 US dollar. Nah, jadi hari ini kita melihat ya beberapa saham itu ada kenaikan, tapi kenaikannya terjadi di akhir sesi market, alias ketika closing market gitu ya. Oke guys, kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham big banks ya pada penutupan hari ini dan di beberapa hari ke depan itu tanggal merah ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya guys ya. Jadi kita libur long weekend ini cukup panjang ya 4 hari dan mungkin teman-teman ada juga yang mau berliburan gitu ya. Oke guys, jadi yang pertama kita akan bahas dulu untuk saham BBRI. BBRI ada kenaikan 1,8% di level Rp4.450 per saham. Namun dari laporan keuangan month on month ya, ternyata ada penurunan laba bersih ya guys ya, sebesar 15%. Jadi meskipun hari ini kita lihat ya ada akumulasi, lalu ada juga volume breakout ya guys ya, tapi karena sudah berada di zona overbought dan juga labanya turun ya, mirip-mirip dengan apa yang terjadi dengan Bank Mandiri dan BBNI kemarin ketika rilis laporan keuangan bulanan, itu um, koreksi ya terjadi. Jadi kita pun expect bahwa BBRI akan ada normal correction lagi nih sampai nanti kembali ke zona oversold gitu ya. So, akumulasi hari ini datang dari asing ada RX, AK, BKXA ya sebagai top buyer dan kalau misal teman-teman perhatikan ya untuk BBRI memang hari ini ada net buy dan cukup besar net buy-nya 630 miliar gitu ya. Jadi meskipun ya BBRI hari ini di net buy asing, kalau misalkan kita lihat di market reguler secara overall, tetap ya ada net sell 71,4 miliar ya, tapi juga ada saham yang tiba-tiba diakumulasi secara besar-besaran di market tunai dan negosiasi. Nanti kita akan coba tracking lagi ya, kira-kira saham apa nih, apakah mungkin saham Goto gitu ya, yang kemarin juga memang ketika turun dan terkoreksi pun masih diakumulasi asing. Nah, jadi hari ini ketiga saham big banks lainnya ada BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA itu terkoreksi ya. Untuk BBNI koreksi 0,8% di level Rp4.490 per saham dan ada distribusi juga, asing juga melakukan distribusi ya, terutama ZP, BK, dan juga AK. So, untuk BBNI hari ini asingnya ada net sell 48,4 miliar setelah kemarin akumulasi net buy 64,6 miliar. Memang dari pergerakan harga saham ya, seperti yang kita bahas kemarin, masih ada potensi big banks ini akan cukup sideways gitu ya. Masih akan cukup sideways dan teman-teman juga mungkin melihat ini masih berada di apa ya? Katalis yang masih 50-50 ya guys ya. Kemarin rupiah kita itu menguat, jadi harga saham big banks juga kemarin sempat naik ya, BBNI juga naik gitu ya. Tapi mulai sideways kembali ya, menunggu sentimen lanjutan seperti itu. Lalu untuk BBCA, BBCA seperti apa yang kita bahas kemarin ya guys ya, kalaupun turun itu adalah hal yang normal. Kenapa? Karena memang sudah jenuh beli alias overbought dan sudah naik cukup tinggi guys ya dari level bottom dan memang kita lihat terus naik. Jadi ketika BBCA ya di 4 hari perdagangan ini mengalami penurunan, bahkan hari ini juga turun 0,5% di Rp9.400 per saham, juga disertai dengan distribusi asing ya ZPRXYU. Meskipun ada AK, BK, dan KZ yang akumulasi, tapi tetap hari ini BBCA itu terjadi net sell. Jadi BBCA ada net sell 79,9 miliar setelah kemarin juga net sell 212 miliar. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya nih kapan untuk averaging down BBCA ya, kita tunggu di zona oversold gitu ya. Ya, kita sih harapannya ada pantulan di sekitar 9 ribuan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tembus di bawah 9.000, teman-teman bisa pantau di zona MA50 di sekitar 8.800.
Lalu ke Bank Mandiri guys ya, BMRI juga seperti insight kita kemarin ya, Bank Mandiri ada normal correction. Hari ini turun 1,8% di level Rp5.300 per saham. Kita lihat ada distribusi juga terutama dari ZP, BK dan juga BB ya. Jadi asingnya hari ini juga ada net sell di BMRI. Untuk Bank Mandiri net sell hari ini juga lumayan lebih besar ya, 223 miliar. Jadi kita expect masih akan ada penurunan lanjutan ya, kita harapkan sampai di 5.000, 5.000-an ya, di 5.050 ini. Dan kalau misalkan tembus level support tersebut, teman-teman bisa tunggu di EMA 50 di sekitar 4.900-an gitu ya, untuk tambah muatan averaging down di Bank Mandiri. Dan kalau misal kita perhatikan ya, laba dari perusahaan-perusahaan perbankan itu turun, sebenarnya hal ini sejalan dengan pelemahan rupiah, pelemahan ekonomi yang terjadi. Ya, jadi, pelemahan ekonomi yang terjadi membuat ya para bisnismen, para pemilik perusahaan yang tadinya ya berencana untuk ekspansi gitu guys ya, mengembangkan bisnisnya dengan modal pinjaman dari bank, mereka mengurungkan niatnya ya, yang artinya net interest margin dari, profitnya big banks itu juga pasti akan turun, ya karena kreditnya juga pasti akan menurun. Kenapa para pengusaha ini mengurungkan niat mereka untuk melakukan ekspansi bisnis? Ya karena, ekonomi ataupun daya beli masyarakat yang masih melemah ya. Kita lihat kemarin di media sosial ada, gambaran ya, video terkait dengan para pencari kerja yang kalau misalnya kita boleh sebut ya, sangat banyak sekali ya guys ya, mengurumuni job fair. Jadi job fair itu ya bahkan ada isu ya terkait job fair bahwa itu hanya formalitas saja. Ya karena juga ada aturan dari pemerintah yang mengharuskan perusahaan untuk open, rekrutmen ya, tapi pada kenyataannya itu hanya formalitas dan ya mungkin akan ada interview-interview gitu guys ya, tapi yang diterima mungkin hanya beberapa saja, tidak sebanyak yang di job fair-kan, seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran yang sangat jelas terjadi hari ini di mana ekonomi lemah, ini membuat laba profit dari para, bank-bank besar ini menjadi menurun, guys. Nah, ini yang harus kita concern gitu ya dalam berinvestasi di saham-saham Indonesia gitu ya. Tetap kita mengharapkan harga saham naik, tapi juga kita harus realistis ya. Kita harus mitigasi resiko. Apakah ketika kita all in, imbal hasilnya itu sesuai? Apakah ketika kita all in, resikonya bisa kita tanggung gitu guys ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, jadi tetap harus menggunakan money management dan juga strategi dalam berinvestasi. Kalau misalkan yang trading, menggunakan trading plan. Kalau misalkan investasi, tentunya menggunakan analisa fundamental, makro dan mikroekonomi. Kita bahas juga saham Astra International. Jadi ASI hari ini juga closing naik ya, closing hijau, tapi naiknya itu ketika close market. Untuk Astra International naik 3,19% di level Rp4.850 per saham. ASI juga ada akumulasi, terutama dari KZ, CC, dan juga AK ya. Dan jika kita perhatikan untuk hari ini ya, meskipun ada kenaikan untuk Astra International 3,19%, tapi asingnya sepertinya masih net sell, guys. Kita lihat net sell asing di Astra International 26,6 miliar ya. Memang tidak terlalu besar, tapi kalau misal teman-teman perhatikan di 2 minggu bahkan 1 bulan terakhir, investor asing ini sebenarnya belum ada akumulasi yang signifikan ya. Mereka masih cenderung net sell. Jadi kita perhatikan ya secara range waktunya ini memang, masih cenderung jualan ya, asing masih cenderung buang barang untuk Astra International. Lanjut ke saham Cleo guys, untuk Cleo ada kenaikan 6,12% di level Rp1.475 per saham. Kalau misal kita lihat ya guys ya pergerakan harga sahamnya di beberapa waktu lalu ketika Cleo-nya mulai naik, maka biasanya ada potensi untuk, lanjutannya gitu ya atau kenaikan lanjutan dan hal ini bisa kita manfaatkan untuk trend following guys ya di saham seperti ini ya, di saham Cleo yang mana pemiliknya yaitu Bapak Hermanto Tanoko yang, salah satu konglomerat yang ada di Indonesia juga. Untuk Leo, kita lihat di 3 hari terakhir ini cenderung net buy asing ya, bahkan hari ini juga net buy cukup besar 5,8 miliar dari asingnya. Jadi Cleo, saham yang mungkin menarik ya untuk kita pantau di hari, Senin ya guys ya, di hari Senin di awal Juni nanti. Ya karena kan ini sudah di penutupan Mei gitu guys. Jadi ya tentu saja kita berharap ya masih akan ada, kenaikan ya dari beberapa saham yang mungkin juga ya bisa memberikan kita cuan lebih besar lagi.
Next kita bahas Avia ya, Avia juga ada kenaikan 5,8% di level Rp472 per saham, melanjutkan kenaikan ya dari fase sebelumnya. Ya ini kenaikan fase 1 lalu sideways kembali ya, sempat terkoreksi juga. Nah ini kenaikan fase 2 dan ini mulai di fase 3-nya ya. Jadi kalau misal teman-teman mau trend following juga harus memperhatikan ya, karena sudah berada di fase 3 ya otomatis teman-teman juga mitigasi resikonya harus lebih ketat lagi nih. Untuk Avia ya ada akumulasi hari ini terutama dari AKBB, ZP dan juga KZ, jadi asingnya masih akumulasi nih. Atau, kalau misalnya kita perhatikan akumulasi lagi ya, bukan masih akumulasi, tapi akumulasi kembali. Karena kalau misal kita perhatikan di, 2 minggu perdagangan yang lalu itu terjadi net sell, sempat terjadi net sell di mana harga saham juga terseok-seok ya, sideways ya, kalau misal kita lihat dari technically memang cukup sideways, tapi ini pun sebenarnya didasari oleh net sell asing gitu ya. Jadi untuk naik pun Avianya agak sulit nih. Tapi dibuktikan ya dengan hari ini, dengan adanya akumulasi asing 4,8 miliar dan harga sahamnya ini sangat mudah untuk naik ya, 5,8%. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan hal ini ya, ketika sebuah saham itu diakumulasi oleh investor asing, maka potensi kenaikannya bahkan bisa berlanjut lagi. Nah, hal itu bisa kita manfaatkan dengan melakukan trend following di saham-saham yang memang sudah oversold. Jadi wajar ya Avianya naik karena sudah, cukup lama ya di net sell asing. Juga ketika net sell itu terjadi ya ketika sideways ataupun turun akan, berubah ya dari zona overbought ke zona oversold atau jenuh jual dan ketika di zona oversold naik, itu adalah hal yang wajar. Jadi tentu saja kita bisa timing ya guys ya untuk beli saham itu ketika sudah berada di zona oversold gitu guys. Nah dan itu pun yang akan kita lakukan ya dengan saham Big Banks. Nah, Big Banks ini kan masih berada di zona overbought ya guys ya, rata-rata. Jadi potensinya akan ada koreksi, karena labanya yang turun, ya jadi teman-teman nanti bisa take profit terlebih dahulu, lalu re-entry lagi ketika Big Banks sudah menyentuh zona oversold-nya, seperti itu. Oke guys, di weekend kali ini kita akan bahas juga ya saham-saham yang teman-teman request di kolom komentar. Jadi kalau misalkan ada saham yang ingin ditanyakan silahkan ya, jangan sungkan-sungkan. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.